Nah, permasalahan yang ada di kita ya hampir 100% terigu itu impor. 11 juta ton per tahunnya. Wow. Itu equal hampir berapa ratusan triliun gitu. Iya, iya. Nah, kalau saja 30% Bisa disubstitusi Iya. dengan tepung dari sorghum, itu kita bisa menghemat devisa berapa triliun gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih bersama saya di Bincang Gerai Hijau, menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Nah, saat ini masih di ruangan yang sama, tapi saya bersama seorang sahabat yang luar biasa dengan karirnya di bidang riset dan sekarang dipercaya sebagai Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan di Organisasi Riset Pertanian dan Pangan Badan Riset Inovasi Nasional BRIN. Ini dengan Pak Dr. Yudhistira Nugraha. Nih, selamat datang di Bincang Gerai Hijau walaupun di rumah BRIN ini. Iya. Nah, Pak Yudhis, ini saya melanjutkan apa yang menjadi diskusi dengan Ibu KOR ya terkait platform baru. Saya kira yang menarik ya, bagaimana percepatan kolaborasi riset pangan melalui Nutrifood Sync. Nah, ini sebenarnya kalau saya ada kaitannya dengan kondisi pangan kita, ya, kondisi pangan di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke topik yang lebih mendalam atau hal, saya ingin tahu menurut Pak Kepala Pusat nih, Pak Kapus, ini yang namanya isu aktual atau isu strategis di pangan ini saat ini seperti apa sih? Jadi sebenarnya kondisi aktual yang ada di kita sekarang ini terkait dengan pangan, tentunya kan pangan sebagai kebutuhan pokok ya. Betul. Jadi tanpa pangan ya, manusia tidak akan bisa beraktivitas ya. Bahkan juga pangan erat kaitannya dengan sosial, ya, politik dan sebagainya. Jadi sangat rumit sekali ini, Ismail. Ya. Jadi sebenarnya kondisi yang pertama tentunya yang paling pokok ada bagaimana memenuhi kebutuhan pangan ya. Pemerintah bisa menyediakan kecukupan pangan untuk seluruh masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tentunya kualitas pangannya sendiri ya. Bagaimana pangan itu juga bisa sesuai dengan asupan gizi yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Ketiga itu tentunya terkait dengan bagaimana pangan tersebut bisa stabil harganya. Jangan sampai juga ada lonjakan inflasi misalnya ya, sehingga itu juga mengguncang perekonomian, bahkan mungkin di rumah tangga ya, bisa repot ini ya, ibu rumah tangga terkait dengan bagaimana menyediakan makanan untuk keluarganya. Oke, makasih lah. Sekarang kaitannya dengan bidang ataupun yang menjadi tugasnya Pak Kapus ya, Pak Yudhis, bahwa ada tujuan utama tadi ya, Pak Alim dan semua itu mengarah ke sana. Nah, bagaimana dari pusat risetnya Pak Yudhis dengan pusat riset tanaman pangan ini mengambil peran dari sisi riset tentunya dalam menjawab yang tadi yang saya kira sangat global ya, tapi butuh perhatian. Itu gimana tuh? Iya, tentunya dari kami dari lembaga riset bagaimana bisa menyediakan teknologi yang inovatif ya. Untuk tadi mengatasi keterbatasan produksi, kemudian juga terkait dengan tadi pemenuhan gizinya bagaimana, kemudian juga terkait dengan bagaimana produksi itu lebih efisien, kemudian efektif dan berkelanjutan, yang terpenting tidak merusak lingkungan. Jadi ya risetnya ya ada di antara hal-hal tersebut ya. Oke. Nah, sepanjang sekian tahun ya melakukan riset ini, yang sudah dilakukan sekarang dalam kaitan dengan menjawab tadi sudah sampai di mana kira-kira? Tentunya dengan hasil riset yang sudah diperoleh hingga kini.
Iya, kalau mungkin bicara tentang riset tentunya biasanya investasi jangka panjang ya. Jangka panjang. Sebenarnya kami kan di BRIN sebelumnya berada di Kementerian Pertanian ya, melanjutkan ya. Jadi melanjutkan yang sudah ada di Kementerian Pertanian ya, beberapa varietas unggul ya, sudah dihasilkan oleh teman-teman waktu di Kementerian Pertanian. Ada Bang ya, di Madalibang Pertanian. Kita lanjutkan di BRIN. Nah, salah satunya tentunya ini. Kita berhasil ya melepas varietas unggul jagung hibrida ya. Jadi dalam waktu kurang lebih 3 tahun periset, karena jagung hibrida itu lebih mudah untuk merakitnya. Tinggal asal ada kita stok parent seednya, kita lakukan test cross misalkan. Diperoleh hibrida unggul, dilepas. Kita mengusulkan 3 sebenarnya. 3 hibrida unggulan yang disetujui bulan Juni kemarin ya oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan itu 2 ya. Jadi ini produktivitasnya bisa masih potensinya 13,5 ton per hektar. Ini hibrida ya. Memiliki keunggulan, dia memiliki tongkolnya orange tua. Warnanya ya orange tua. Khasnya itu. Sedangkan yang berbeda itu ya 10. Tadi yang 103 ya, 103 hanya calon 1 apa. Nah, ini yang 101 ya, ini seperti sama ya. Hanya saja ini tidak setua yang 103 warna. Kalau jagung itu, kalau padi seperti apa? Kalau padi sebenarnya karena kita memulai yang baru ya, jadi sebenarnya belum ada varietas yang dilepas, tapi ada dari bukan dari Batan ya. Jadi yang Batan itu tahun 2023 itu melepas varietas padi unggul yang sangat genjah, itu pikatan ya. Ini dia ya. Ini dia. Ini diangkat. Sudah diangkat ini. Ini benihnya sudah diproduksi breeder seednya, dan juga ini melibatkan penangkar benih ya, mitra. Jadi ini varietas ini sangat genjah, umurnya itu 105 hari. Dibandingkan yang biasanya berapa? Biasanya kalau misalkan Ciherang itu kan 115. Jadi beda 10 hari. Itu lumayan. Ada efisiensi waktu. Berarti kan efisiensi air. Ya. Kemudian juga bisa meningkatkan indeks pertanaman. Jadi ini cocok untuk program yang sedang digalakan oleh Kementerian Pertanian, peningkatan indeks tanam. Setahun sekian kali itu ya. Tahun itu bisa lebih dari 2 atau 3 kali ya. Jadi dengan varietas yang genjah itu memungkinkan untuk bisa peningkatan indeks tanam tadi yang paling penting. Produksinya juga produktivitasnya itu rata-rata 7 sekian ton ya. Potensinya bisa 9 ton per hektar dengan optimal ya. Optimal dalam kondisi optimal bisa 9 ton per hektar. Komoditi lain yang ditangani di Pusat Riset Pangan itu apa yang menonjol? Sampai sekarang ini kita sedang mendaftarkan dan sedang sebenarnya sudah didaftarkan varietas sorghum ya. Sorghum sudah didaftarkan dan sedang dalam proses perlindungan varietas. Jadi ada 4 sorghum yang rasa nasinya pulen. Jadi bisa mensubstitusi juga, karena sorghum kalau digiling ya, dipecah kulitkan itu bisa menjadi beras sorghum. Sedangkan tepungnya itu bisa mensubstitusi terigu. Meskipun tidak 100%, karena karakteristik terigu itu kan dia memiliki protein gluten ya. Untuk kekenyalan, untuk buat roti, itu pengembang dan sebagainya. Kalau ini tidak dia. Nah, kalau 100% sorghum tidak. Tapi ketika misalkan 30%
Oke. Dari terigu itu dicampur dengan sorghum, kekenyalan dan dia kalau bisa roti itu bisa mengembang, itu cukup bagus, rasanya juga sama. Nah, permasalahan yang ada di kita, Ya. hampir 100% terigu itu impor. Jadi kalau ada kebutuhan terigu kita 11 juta ton per tahunnya. Wow. Itu equal hampir berapa ratusan triliun itu. Iya. Nah, kalau saja 30% Bisa disubstitusi. disubstitusi Iya. dengan tepung Ini tepung dari sorghum. itu kita bisa menghemat devisa berapa triliun itu. Kalau wilayah pengembangannya di mana saja itu, Pak Kapus? Kalau sorghum ini tanaman yang unik ya, sebenarnya tanaman ini tanaman lama ya, bahkan nenek moyang kita jagung cantel itu namanya. Cantel itu bisa itu sorghum ya. Nah, kalau pengembangan untuk kita berpikirnya seperti ini. Kalau untuk lahan-lahan yang existing, misalnya jagung, kemudian yang ditanamin jagung, ditanamin padi, kemudian ditanamin sorghum, itu kan nanti membahayakan ketahanan pangan. Jadi kita lebih kepada bagaimana sorghum itu dibudidayakan di lahan-lahan marginal yang memang belum dimanfaatkan, sehingga tidak mengganggu ketahanan atau produksi pangan komoditas lainnya. Jadi sorghum itu bisa ditanam di lahan kering, kemudian di sela perkebunan yang belum Tanaman selai yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan itu masih luas potensinya. Nah, komoditi lain di pangan ini yang eksotik lah, yang menarik, yang selama ini sudah dikembangkan, diteliti apalagi selain tanaman ini? Tentunya ya kita fokus di ini ya, kebutuhan nasional, strategis nasional. Pajale, padi, jagung, kedelai. Tadi jagung sudah ya, padi sudah. Sekarang kedelai. Kita pendekatannya memang kedelai ini agak tricky ya. Sebenarnya kita diminta oleh Kementerian Pertanian itu bisa menghasilkan kedelai lebih dari 3 ton per hektarnya. Yang jadi permasalahan adalah kedelai itu hama penyakit. Jadi kita coba merakit kedelai yang lebih tahan hama penyakit, sehingga investasi untuk input pestisidanya bisa dikurangi. Kemudian juga kita coba mengupgrade yang tadinya 3,5 menjadi 4 ton per hektar. Nah, itu dengan gen yang ada di kedelai subtropis. Kan kalau di daerah Amerika sana kedelainya itu bisa sampai 4 ton. Hanya saja ketika diintroduksi ke Indonesia, panjang harinya lebih panjang. Kedelai kan ditanam di musim panas ya. Panjang harinya lebih panjang, Dia bisa capai. sehingga jadi umurnya lebih panjang. Kalau di kita itu kedelai rata-rata umurnya 80 hari 80 sampai 85 hari. Nah, kalau di sana mungkin lebih dari 90 atau 100 hari. Tapi produktivitas bisa Meningkat 4,5 ton. Nah, ketika kedelai ini diintroduksi ke Indonesia, umurnya jadi pendek. Jadi 60 sampai 70 hari saja. Drop. Nah, teman-teman periset di PR Tanaman Pangan itu coba mengintroduksi gennya supaya tidak memendek umurnya. Jadi umurnya tetap 90 harian, sehingga produktivitas kedelainya jadi 4 ton. Jadi gimana perkembangan itu? Nah, sekarang ini sedang diuji dari hasil pendahuluan oleh tim periset. Mudah-mudahan sih dalam waktu 2006-2007 bisa dilepas. Ini Pak Kapus, ini menarik sekali tadi bagaimana kita coba melihat pangan ini dari memang komoditi-komoditi unggulan, dan memang saya kira mulai dari padi, jagung, bahkan kedelai tadi. Nah, saya kira terus digenjot dari riset ini. Bisa kira ada alternatif tanaman lokal. Saya kira tidak boleh ditinggalkan semestinya. Betul. Karena itu mensupport, dan itu menjadi mungkin keinginan daripada masyarakat untuk pangan lokal ini tetap dipertahankan dan dikembangkan. Gimana ini Pak Kapus? Jadi untuk ketahanan pangan itu salah satu kuncinya adalah tidak hanya mengandalkan satu komoditas saja. Harus beragam. Keanekaragaman pangan itu menjadi salah satu kunci ketahanan pangan kita.
Dan sebenarnya kita sebagai negara yang biodiversitasnya tinggi, itu juga kaya akan potensi pangan-pangan lokal kita ya. Dari mulai umbi-umbian, ya maksudnya. Ya, kacang-kacangan, termasuk juga serealia lainnya ya. Kalau yang lain tadi umbi-umbian itu apa yang menonjol untuk bisa kita support dikembangkan umbi-umbian? Umbi-umbian yang paling yang paling banyak tentunya ya ubi kayu ya, kayu singkong ya, singkong. Kita juga banyak berkolaborasi dengan pemerintah daerah ya, untuk bagaimana bisa mendaftarkan singkong-singkong lokal ya. Yang terakhir kita membantu pemerintah daerah Sukabumi untuk memutihkan lah. Jadi bisa dilepas, bisa diperbanyak benihnya secara komersil, singkong Cimanggu Sukabumi. Ya itu sangat terkenal dengan kepulenan rasanya. Tahun kemarin juga kita membantu pemerintah daerah Lumajang untuk melepas secara nasional varietas lokal ubi jalar mereka, Bima Pasru dan Gatot Koco. Apa kelebihannya itu? Bima Pasru itu dia ketika di open dia akan keluar madu. Tapi berbeda dengan ubi Cilembu. Dari morfologi tanaman dan sebagainya. Kemudian yang Gatot Koco itu dia produktivitasnya sangat tinggi. Umbinya bisa sebesar paha manusia gitu. Semuanya bisa sebesar itu. Produktivitas pasti tinggi ya. Produktivitasnya tinggi. Ya, ini Pak Kapus ya. Yang saya tahu bahwa kita punya hasil ya, pemuliaan hasil itu yang kalau kita mau mengembangkan, salah satu yang kita butuh adalah lingkungan yang ideal. Contoh seperti benih hibrida ini, katanya ya kalau tidak dikondisikan dengan pemeliharaan yang intensif tidak akan bisa mengekspresikan apa sifat atau karakter yang terutama produksinya. Nah kita di Indonesia kan ada lahan yang relatif subur, tapi ada yang marginal mungkin ya. Ini bagaimana ini teman-teman di Pusat Riset Tanaman Pangan mensiasati memanfaatkan lahan marginal ini untuk tetap berproduksi dengan baik ini, komoditi pangan. Baik, tentunya ya paling ideal sebenarnya produksi itu di lahan yang optimal ya. Tetapi kan dengan keterbatasan lahan yang kita miliki, luas lahan baku sawah kita hanya 7 juta hektaran. Dan itu setiap tahun berkurang, kira-kira 200 sampai 100 ribu hektar per tahun. Berkurang terus. Bayangkan kalau jumlah penduduk bertambah, sementara dapurnya semakin kecil, makan dari mana kita? Jadi salah satu yang mungkin bisa menjadi alternatif untuk bagaimana bisa menyediakan pangan, yaitu ya kita harus produksi di lahan marginal. Seperti apa itu contohnya? Lahan marginal itu biasanya ya tentunya kesuburannya rendah ya. Kemudian ada hambatan dari biofisik tanahnya, kemudian juga dari ekologinya misalnya dan sebagainya. Nah kalau secara kasarnya mungkin dibagi dua lah ya. Yang pertama lahan yang selalu terendam, lahan rawa pasti. Yang kedua lahan kering. Nah lahan rawa kita itu kalau luas lahannya hampir 30 juta hektaran. Tetapi yang dibudidayakan untuk padi itu sekitar 1,2 juta hektaran. Dan itu sebenarnya masih potensi ya untuk dikembangkan. Hanya saja kita juga harus berpikir terkait dengan kalau kita ekstensifikasi, berarti kita akan mengorbankan kawasan konservasi. Iya, betul. Artinya yang menjadi fokus kita karena yield gap atau senjang hasil antara lahan marginal dengan lahan potensial itu masih tinggi. Sebenarnya masih bisa didekatkan. Didekatkan dengan apa? Dengan teknologi. Iya, teknologi menjadi salah satu solusi kunci. Sehingga kalau produktivitasnya meningkat, otomatis kan kita tidak usah lagi membuka lahan baru. Betul. Nah itu yang harus jadi konsep kita di riset. Bagaimana menyediakan teknologi dari sisi benihnya varietas unggulnya yang bisa adaptif di lahan marginal, kemudian juga bagaimana teknologi budidayanya
yang tentunya kalau lahan marginal image-nya kita dengan input yang tinggi, harus dengan pengapuran dan sebagainya, pupuknya dan sebagainya. Nah, kita coba minimalisir, misalkan pengapuran kita bisa menggunakan bahan amelioran yang ada di sekitar, yang meningkatkan kesuburannya, meningkatkan kesuburan. Jadi kita usah membeli kapur yang banyak, kita ini aja amelioran dari sersa-sersa yang aplikasikan di lahan tersebut. Nah, tadi saya dengar sudah mulai banyak ya kolaborasi. Nah, kalau ditanya dalam kaitannya dengan pengembangan riset ini, apakah ini sudah cukup cepat berkolaborasi atau seperti apa kolaborasi sekarang? Perlu percepatankah? Ya, sebenarnya dari kita sudah mengaksesnya dengan berbagai stakeholder ya, dari mulai pemerintah daerah, kemudian dengan pengembang, mitra pengembang dari swasta ya, dan tentunya dengan lembaga-lembaga lainnya. Sebenarnya di BRIN ini tuntutan untuk kolaborasi lebih digenjot ya, lebih dipercepat. Kita merakit teknologi itu kan berdasarkan permintaan. Itu yang penting. Makanya bahkan ada kedeputian khusus ya untuk bagaimana menghubungkan antara organisasi teknis seperti pusat riset ini dengan mitra. Di samping kita juga tentunya mencari juga mitra-mitra secara aktif ya, ketika mungkin pada saat tataran pelaksanaan riset dan sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan kita mensupport satu platform yang disebut Nutrifood Sync. Ini Pak Kapus, Pak Yudis melihatnya seperti apa yang sudah dilakukan atau ke depan mensupport platform ini? Ya, tentunya kita akan mendukung ya platform Nutrifood Sync ini sesuai dengan yang pertama, tentunya sesuai dengan tupoksi dari pusat riset itu sendiri yang bagaimana menyediakan teknologi inovatif untuk produksi khususnya tanaman pangan ya. Dan tentunya dengan platform ini juga bagaimana bisa percepatan kolaborasi dengan berbagai stakeholder ya, stakeholder yang mungkin kita terlibat di dalam riset tersebut, bahkan stakeholder dari end user penggunanya, masyarakat dan petani, itu bisa lebih cepat lagi supaya hasil riset ini bisa terasa manfaatnya oleh masyarakat. Nyampe ke masyarakat. Kalau ada yang mengatakan itu membumi. Saya kira luar biasa. Terima kasih nih waktunya bersama kita. Ismail ya. Halo. Semoga diskusi kita bermanfaat buat orang banyak. Amin. Oke, saya kira ini satu obrolan singkat di sore hari ya, Pak Kapus ya. Tapi kita dapat daging semua ini ya, bahwa ada satu platform yang kita perlu dukung, yaitu Nutrifood Sync ini ya, dengan kolaborasi. Kalau kolaborasi kayaknya berat ya. Nah, ini saya kira mendapatkan gambaran, terutama kita mensupport ini program ini dengan apa yang sudah dihasilkan dan terus akan dihasilkan oleh Pusat Riset Tanaman Pangan di ORPP BRIN ini dalam mendukung program-program, terutama saya kira ujung dari ini adalah ketahanan pangan dan swasembada pangan. Ya, saya kira itu. Ciao.